Saya mengusulkan dan saya lebih cenderung bahwa penahanan itu boleh dilakukan sesudah ada putusan, kecuali ya, ada kekecualian misalnya terhadap orang-orang yang tidak terang alamatnya, tidak jelas pekerjaannya. Kalau orang-orang yang jelas, tokoh politik, rumahnya jelas, gampang melihatnya, mestinya tidak perlu kita lakukan penahanan. LP kita, bahkan rumah tahanan negara kita, itu penuh sesak. Bahkan ada beberapa orang teman mengatakan bahwa itu orang disusun seperti sardines. Isolasi ini mengakibatkan tersangka itu tidak bisa kita hubungi. Jadi menurut hemat saya seharusnya tidak ada pembatasan kapan seorang terdakwa atau seorang tersangka bisa ditemui oleh advokatnya. Karena masa isolasi itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ini cukup sering agak krusial. Karena pada saat seperti inilah segala bentuk intimidasi dan ancaman itu bisa terjadi. Oleh karena itu saya kira ini juga harus kita bicarakan secara baik. Kemudian selanjutnya tentang peran advokat. Peran advokat ini saya kira ini yang juga harus ada kejelasan yang cukup di dalam RUU kita ini. Selama ini kalau di dalam KUHP yang lama, kita ini advokat itu hanya bisa melihat dan mendengar. Bahkan saya ingat betul kalau tahun awal-awal tahun 80-an, kita itu hanya boleh melihat dari kaca. Ya, jadi seperti tersangka itu diperiksa dalam satu ruangan yang ada dengan kaca dan kita hanya melihat dan menyaksikan seperti itu. Nah, tanpa boleh berkonsultasi, bertanya kepada advokatnya. Saya kira ini mesti ada pembaharuan pemikiran kita mengenai persoalan ini. Termasuk diantaranya mungkin, kalau menurut hemat saya mesti diatur sedemikian rupa, adanya waktu untuk berkonsultasi ketika sedang dilakukan penyidikan. Ya, karena selama ini kan advokat itu hampir kalau beberapa orang teman mengatakan seperti togok aja. Ya, hanya duduk, diam, dan mencatat. Dan tidak boleh ngapa-ngapain. Nah ini saya kira ini yang mesti kita ubah. Ya, bagaimana bisa mestinya sudah diatur sedemikian rupa bahwa advokat juga punya hak untuk menyampaikan sesuatu. Karena saya khawatir terlalu banyak kekeliruan yang akan terjadi kalau dibiarkan seperti sekarang ini. Selanjutnya saya kira ini soal pra-peradilan, Pak Ketua ya. Soal pra-peradilan ini sesuatu yang menurut hemat saya ini sesuatu yang harus diatur betul secara tegas. Karena penetapan tersangka yang terjadi sekarang ini bahkan oleh satu surat edaran Mahkamah Agung kalau saya tidak keliru tahun 2016 itu dikatakan bahwa cukup 2 bukti. Artinya apa? Keterangan saksi dan keterangan ahli itu sudah cukup untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Padahal kalau kita lihat secara baik, pertanyaan pokoknya adalah apakah seseorang menjadi tersangka itu harus ada perbuatan yang merupakan delik inti dari pasal yang dipersangkakan. Kalau tidak ada seperti ini, seharusnya tidak bisa seseorang menjadi tersangka. Yang paling banyak sekarang ini kalau Bapak lihat perkara-perkara korupsi, ya. Perkara-perkara korupsi itu cukup sekarang ini, apakah yang dilakukan oleh KPK atau Kejaksaan Agung, cukup ada saksi dan ada ahli. Ahli ini bukan ahli keuangan negara, tetapi ahli manajemen misalnya. Ahli manajemen ini hanya ditanya apakah menurut dia, ya, kalau transaksi seperti ini akan merugikan atau tidak. Ya, orang manajemen ini bisa saja bilang ya ini kemungkinan rugi itu akan terjadi. Nah, padahal kalau kita lihat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, ya, bahwa kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti. Nah ini juga saya kira yang harus kita coba lihat. Makanya saya di dalam banyak kesempatan selalu mengatakan bahwa bukti permulaan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu bukan dia harus substansial, ya, dan juga relevan dengan unsur pasal yang dipersangkakan. Ya, kalau orang dituduh korupsi harus ada kerugian keuangan negaranya. Minimal itu ada bukti permulaannya.
Nah ini saya kira yang juga Bapak-Bapak dan Ibu yang harus kita coba lihat secara baik. Kemudian selanjutnya mengenai sidang online. Ini saya kira sesuatu yang saya tidak tahu apakah kalau dalam perkara perdata sekarang sudah cukup banyak dilakukan. Begitu juga misalnya dalam perkara pidana ketika masa COVID kemarin kita sidang online itu bisa kita lakukan, di mana tersangka atau terdakwa misalnya berada di LP, penasihat hukum bisa ada di kantor atau ada di ruangan pengadilan. Ini saya kira mesti ada pengaturan lagi. Selain itu, Bapak dan saudara-saudara, saya kira yang juga cukup penting untuk kita perhatikan adalah mengenai batasan penahanan masa sebelum atau sesudah persidangan. Saya kira ini kalau saya tidak keliru, salah satu di antaranya yang cukup menarik dari Belanda itu sekarang ini sangat jarang orang ditahan di pra persidangan. Ya, orang itu akan ditahan sesudah dia menjalani hukuman, ketika sudah divonis. Nah, barangkali ini menjadi salah satu catatan yang perlu kita pikirkan sehingga tidak seperti terjadi sekarang di mana LP kita bahkan rumah tahanan negara kita itu penuh sesak. Bahkan ada beberapa orang teman mengatakan bahwa itu orang disusun seperti sardines. Nah, ini menurut hemat saya ini adalah satu bentuk pelanggaran hak asasi kalau ini dibiarkan. Jadi oleh karena itu saatnya kita berpikir untuk membatasi waktu penahanan ini. Saya mengusulkan dan saya lebih cenderung bahwa penahanan itu boleh dilakukan sesudah ada putusan, kecuali ya, ada kekecualian misalnya terhadap orang-orang yang tidak terang alamatnya, tidak jelas pekerjaannya. Kalau orang-orang yang jelas, tokoh politik, rumahnya jelas, gampang melihatnya, mestinya tidak perlu kita lakukan penahanan. Apalagi belum ada bukti yang sangat substansial bahwa orang ini sudah melakukan kejahatan. Satu lagi yang saya kira penting untuk kita pikirkan adalah kalau kita meniru Belanda, ada satu proses yang mereka sebut dengan Financial Penalties Act tahun 83. Seseorang yang menjadi tersangka, dia mempunyai hak untuk datang kepada jaksa bersama-sama menghadap hakim agar dia tidak diadili dengan cara dia membayar denda kepada negara selain denda yang memang diwajibkan di dalam keputusan nanti, atau misalnya karena kesalahannya dia melanggar apa dan itu menimbulkan denda, maka denda itu akan dia bayar. Selain itu ada kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman denda kepada dia yang lebih besar lagi. Yang terakhir saya ingin sampaikan adalah pilihan kita terhadap saksi mahkota atau justice kolaborator. Kita di dalam praktek hukum kita sekarang kita sudah mengenal apa yang kita sebut justice kolaborator, bahkan itu sudah diatur oleh Mahkamah Agung, begitu juga oleh Kejaksaan, bahkan tentu saja aturan-aturan tertentu terkait dengan LPSK. Jadi saya kira pilihan kita di dalam RUU KUHP ini apakah kita sebut nanti justice kolaborator atau dia akan jadi saksi mahkota. Meskipun kedua-duanya dalam praktek hukum saya lihat itu tidak begitu banyak perbedaannya. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.